Sistem proporsional terbuka sebagai salah satu metode pemilihan suara saat ini tengah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. PDIP merupakan salah satu partai yang sangat gencar sekali menginginkan sistem proporsional tertutup. Ada yang bilang sistem proporsional terbuka ini ongkos politiknya mahal, terus kemudian mereduksi peran partai politik sebagai lembaga kaderisasi, menciptakan para kandidat yang hanya memiliki popularitas tanpa memahami ideologi partai. Bahkan juga ada yang bilang sistem proporsional terbuka ini menciptakan kandidat yang lebih garang daripada partai politik, sehingga menyulitkan para partai politik ini untuk melakukan sistem pengawasan yang ketat kepada anggota yang duduk di legislatif sana. Kita sebagai rakyat sudah terbiasa dengan sistem proporsional terbuka, di mana kitalah yang menentukan siapa yang harusnya mewakili kita di parlemen. Melalui sistem proporsional terbuka ini, suara rakyat akan masuk langsung kepada kandidat. Berbeda dengan sistem proporsional tertutup, yang kita pilih itu adalah partainya, yang akan menentukan siapa yang terpilih pun juga adalah partai politik. Teman-teman, kita tidak boleh lupa bahwa pada pemilu 2019 ada 81 ex-koruptor yang dicalonkan oleh partai politik untuk duduk di kursi legislatif. Artinya apa? Partai politik tidak sama sekali menghiraukan latar belakang calon. Mereka lebih mementingkan siapa yang harusnya terpilih dan mewakili suara mereka. Ada yang bilang bahwa sistem proporsional terbuka ini hanya akan menciptakan kader-kader yang memiliki popularitas tanpa mengetahui ideologi partai. Kita tahu bahwa bacalek itu ditentukan oleh partai politik. Artinya ketika lahir para kandidat yang tidak memiliki semangat dan ideologi partai, itu bukan salah rakyat karena sistem ini diterapkan, tapi ini adalah kesalahan partai politik. Kenapa tidak melakukan fit and proper test yang signifikan? Kenapa mereka bisa mencalonkan para kandidat yang tidak memiliki kompetensi yang baik? Bukankah ini menjadi tanggung jawab mereka? Kalau misalkan mereka menjawab, iya, karena ini merupakan satu hal yang tren gitu. Jadi kalau misalkan tidak mengikuti tren ini, maka partai politiknya tidak akan terpilih oleh masyarakat. Berarti di sini jelas partai politik tidak mengedepankan politik nilai, melainkan politik praktis. Ada yang bilang bahwa penggunaan sistem proporsional terbuka ini ongkos politiknya mahal. Seolah mereka ingin mengatakan kepada kita semua bahwa rakyat Indonesia itu kalau tidak diberikan uang tidak akan berangkat ke TPS. Bangun. Sudah berapa periode kita diperlakukan dengan tidak baik? Apakah kalian masih ingin suara kalian ditukar dengan 30.000, 50.000, 100.000? Saatnya kalian benar-benar memilih seorang kandidat yang memiliki kapabilitas untuk mewakili kalian, bukan mereka yang hanya bermodalkan uang saja. Karena sistem proporsional terbuka ini sebetulnya juga masih menyediakan mekanisme lain, yaitu pergantian antara waktu. Jadi bila mana ada anggota legislatif yang dirasa melanggar ADART atau bahkan mereka melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, partai dapat mengajukan PAW sehingga mereka dapat diberhentikan jika memang dirasa partai takut kehilangan taringnya di depan anggota legislator. Jadi sebetulnya kekhawatiran-kekhawatiran itu adalah satu hal yang tidak mendasar. Menurut saya pribadi, ini hanyalah kekhawatiran partai politik yang ingin mempertahankan kekuasaan dengan cara memiliki otoritas penuh untuk menentukan siapa yang bisa terpilih dari partainya atau tidak. Dan justru di momen inilah lagi-lagi rakyat dikebiri haknya, di mana kita yang seharusnya memiliki kedaulatan tertinggi dapat menentukan siapa yang mewakili kita. Justru melalui sistem proporsional tertutup ini, hak kita dipangkas secara keseluruhan. Satu-satunya yang berhak menentukan dari dicalonkannya seorang anggota sampai duduknya dia di parlemen itu adalah partai politik. Tentu kita tidak menginginkan hal ini kembali.